adalah amanat yang dilindungi oleh konstitusi, amanat yang menjadi cermin daripada kedaulatan rakyat Indonesia. Tidak bisa seenaknya rezim kekuasaan ini, baik sekalipun presiden, MK, KPU, Bawaslu, bisa seenaknya mengabaikan kedaulatan rakyat, bisa dengan seenaknya merubah suara rakyat. Kasus kecurangan dan kejahatan Pilpres 2024 ini bahkan sudah dilakukan sebelum pelaksanaan Pilpres. Apa indikatornya? Kita bicara data dan fakta. Bahwa dari awal sekali ada pernyataan presiden yang menyatakan ikut cawe-cawe terhadap pemilihan presiden. Ini merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Tidak berhenti sampai di situ, presiden juga kemudian menyuburkan KKN, menyuburkan politik dinasti, di mana dia melibatkan keluarganya, anak, keponakan, semua irisan keluarganya itu terlibat dalam proses-proses pemerintahan, terlibat dalam proses-proses demokrasi dan konstitusi yang kita perjuangkan jauh sebelum reformasi. Ini menjadi catatan penting. Bahkan kecurangan dan pengkhianatan, bahkan kejahatan terhadap pemilu itu sudah dilakukan sedemikian terstruktur, sistematik dan masif. Bagaimana kemudian politik uang dan sembako begitu deras berjalan. Bagaimana kemudian institusi negara dilibatkan. Dia tidak lagi menjadi pelayan, tidak lagi menjadi pengabdi masyarakat, tetapi menjadi alat kekuasaan. Kemudian puncaknya, pada harinya pelaksanaan Pilpres 2024, terjadi begitu banyak manipulasi, terjadi banyak sekali kamuflase, bahkan kemudian upaya menghilangkan suara-suara masyarakat yang diberikan kepada paslon-paslon tertentu. Ini merupakan sebuah kejahatan, ini merupakan sebuah presiden buruk. Belum pernah terjadi di Republik ini begitu kentaranya, begitu telanjangnya proses kecurangan, proses kejahatan pemilu ditampilkan di dalam sebuah perhelatan demokrasi, sebuah pesta demokrasi yang sejatinya harus menjadi cerminan daripada kedaulatan rakyat. Pernyataan sikap petisi 100. Tolak rakyat atas pemilu curang, bahwa bentuk kecurangan pemilu telah diawali dengan mobilisasi birokrasi, pengerahan aparat, dan penunggangan hukum untuk kepentingan politik. Kemudian terjadi surat suara yang tercoblos, otak-atik angka dalam sistem IT KPU, dan dilanjutkan dengan penggiringan opini melalui quick count oleh lembaga-lembaga survei berbayar. Bahwa Presiden Joko Widodo bertanggung jawab atas kecurangan yang terstruktur, sistematik, dan masif dalam Pilpres 2024. Sebagaimana diprediksi bahwa Pilpres 2024 berlangsung curang selama Joko Widodo masih berkuasa. Maka pemakzulan dalam waktu sesingkat-singkatnya merupakan keniscayaan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka petisi 100 yang terus berjuang untuk memulihkan kedaulatan rakyat dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menyatakan tolak rakyat berupa tolak quick count karena mengganggu dan menggiring hasil perhitungan nyata. Lalu tolak hasil pemilu curang yang merusak azas pemilu yang jujur dan adil dengan memberdayakan anggota KPU pusat hingga daerah, anggota Bawaslu, serta seluruh jajaran ASN di daerah untuk melakukan kecurangan. Didukung dengan menggunakan sistem IT yang cacat, tidak layak pakai, dan syarat rekayasa manipulatif, serta yang ketiga tolak Prabowo Gibran sebagai pasangan curang dan cacat konstitusi. Kedua, mendesak agar pemakzulan Joko Widodo agar segera dilakukan sebab pemilu, khususnya Pilpres, ternyata tidak berlangsung sehat, jujur, transparan, dan adil.
pemihakan berbasis kepentingan politik dinasti menempatkan Joko Widodo sebagai perusak dan penjahat demokrasi. Ketiga, mengajak dan mendesak seluruh lapisan masyarakat yang masih berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi, moral, agama, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta seluruh undang-undang yang berlaku untuk melakukan aksi pengawalan dan cegah tangkal kecurangan, baik kepada KPU, Bawaslu, KPUD, maupun Panwaslu di seluruh Indonesia. Pada saat yang sama, rakyat juga diminta atau dihimbau untuk mempersiapkan diri guna melawan pemilu curang dan pemaksaan hasil pemilu yang syarat kecurangan. Demikian pernyataan sikap petisi 100 atas kondisi Pilpres 2024 yang syarat dengan kecurangan dari hulu sampai hilir, dari pusat hingga daerah. Kedaulatan rakyat harus dipulihkan dan konstitusi harus ditegakkan. Mari kita lawan dan basmi kecurangan perusak kehidupan berbangsa dan bernegara NKRI. Jakarta, 17 Februari 2024, Badan Pekerja Petisi 100, Majen TNI Sunarko, Marwan Batubara, Antoni Budiawan, Rizal Fadilah, dan Syafril Sopyan. Demikian saya sampaikan tadi pernyataan sikap petisi 100, dan pada saat ini juga kami ingin menyampaikan rencana dari sejumlah kelompok masyarakat dan juga petisi 100 untuk melaporkan tindak pidana kejahatan yang terjadi pada sistem IT KPU ke Bawaslu. Kita akan menyampaikan gugatan atau laporan kejahatan pidana ini pada hari Senin jam 11 waktu Indonesia Barat, dan saya kira siapapun yang prihatin dan ingin menyatakan sikap atau mau bergabung dengan kami pada pelaporan itu, kami persilakan untuk kita sama-sama menggugat dan menyampaikan laporan tentang kecurangan atau kejahatan pidana pemilu Pilpres 2024 ini pada hari Senin. Saya ulangi, Senin tanggal 19 Februari pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka.